Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. BEM UI sebut Ma'ruf Amin cuma jadi simbol dan pajangan. Jubir membantah, salah besar, kinerja beliau jelas. Dikutip dari demokrasi.id, juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidowi membantah anggapan bila orang nomor 2 di Indonesia itu dianggap hanya sekadar simbol di pemerintahan saat ini. Hal itu disampaikan merespons kritik dari BEM Universitas Indonesia, UI, yang menganggap Ma'ruf sekadar jadi simbol dalam masa 3 tahun kepemimpinan Jokowi. Tapi salah besar jika katakan Kiai Ma'ruf sebagai simbol, karena kinerja dan targetnya jelas, kata Mas Duki, Rabu, tanggal 26 Oktober, Mas Duki mengklaim selama ini berbagai penugasan dan target yang diberikan Ma'ruf dari Presiden Joko Widodo terukur jelas. Bahkan, lanjut dia, Ma'ruf selama ini disibukkan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim, melakukan reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi syariah hingga menuntaskan persoalan di Papua. Penugasan-penugasan yang diberikan Presiden jelas, bahkan soal Papua sangat jelas, semua dikerjakan baik, kata dia. Meski demikian, Mas Duki tak mempersoalkan kritik dari BEM UI tersebut. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui hak berpendapat, tapi ini negara demokrasi, orang bisa menilai, tak bisa halangi orang berpendapat. Karena itu saya tak setuju Wapres dianggap simbol karena banyak program yang dikerjakan Wapres, kata Mas Duki. Sebelumnya, BEM UI mengkritik kepemimpinan Ma'ruf Amin yang sekadar jadi simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar dalam masa 3 tahun kepemimpinannya. Ditambah lagi seorang wakil presiden yang tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar, cuit BEM UI dalam akun Twitternya @BEMUI_official. BEM UI turut mengunggah video animasi berdurasi 16 detik di Twitter. Mereka memvisualisasikan Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti tokoh Pinocchio. Sementara Ma'ruf berada di belakang dan memegang erat pundak Jokowi. Valdo sindir BEM UI jago bikin meme Jokowi. Dikutip dari republika.co.id, Jakarta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Valdo Maldini merespon kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, terhadap kinerja masa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dalam poster yang diunggah oleh BEM UI melalui akun Twitternya, menyindir slogan pemerintahan Jokowi. Di poster tersebut bertuliskan kerja, 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 tapi sia-sia. Jokowi digambarkan memiliki hidung panjang seperti Pinocchio yang suka berbohong. Valdo pun menanggapi poster dan meme buatan BEM UI tersebut. BEM UI kayaknya memang jago bikin meme dan poster, kata Valdo menyindir dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Meski begitu, ia mengingatkan agar jangan sampai BEM UI berakhir menjadi badan eksekutif meme UI. Valdo mengatakan, negara saat ini pun membutuhkan kehadiran BEM UI. Isi kritiknya sih mirip-mirip akun-akun medsos anti pemerintah lainnya. Tapi, ya bagus-bagus saja, kata mantan ketua BEM UI tersebut. Valdo menyampaikan, tanggung jawab negara adalah untuk melindungi hak warga negaranya. Pemerintah pun sudah sering mendapatkan kritikan lebih pedas dan tajam dari kritikan BEM UI. Karena itu, ia menilai kritik BEM UI tersebut hanya menjadi vitamin bagi pemerintahan. Tanggung jawab negara melindungi hak warga negara. Pemerintah sering dikata-kata lebih parah daripada itu. Jadi ini kami kayak vitamin saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih peduli, kata Valdo. BEM UI sebut Kabinet Indonesia Maju Kabinet Nasakom, tak bikin negara maju. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, menuding Kabinet Indonesia Maju sebagai Kabinet Nasakom, Nasional, Agama dan Komunis. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, yang juga merupakan kabinet periode kedua Jokowi sebagai presiden setelah berpasangan dengan Yusuf Kala pada periode pertama, tahun 2014 sampai tahun 2019.
Terhitung tepat 3 tahun Indonesia berjalan di bawah kepemimpinan Jokowi Amin. Selama 3 tahun itu pula Kabinet Indonesia Maju tak membawa kemajuan sesuai namanya dan malah terus menghadirkan kemunduran di berbagai sektor di Indonesia, kata BEM UI melalui akun Twitternya, @BEM-UI_official, seperti dikutip Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. BEM mahasiswa dengan jaket alma mater kuning ini menilai, hampir semua sektor memiliki masalahnya sendiri yang anehnya tidak teratasi, selalu ditutup-tutupi, tidak dievaluasi, dan malah diapresiasi. BEM UI memberikan indeks prestasi tak lebih 1, kepada beberapa pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju karena buruknya kinerja, bobroknya instansi yang dibawahi dan kontribusi atas kemunduran Indonesia di segala lini. Berikut datanya, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, IPK 1,3. Dijuluki menteri dengan 1000 jabatan, dan merupakan menteri yang pertama kali mewacanakan jabatan presiden 3 periode. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, IPK 1,4. Bahlil dianggap sebagai menteri yang paling bertanggung jawab terhadap segala permasalahan investasi yang tidak pro rakyat, dan menteri yang pertama kali mewacanakan jabatan presiden 3 periode. BEM UI menjuluki Luhut dan Bahlil sebagai penjahat demokrasi. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, IPK 1,5. Dinilai salah satu yang paling bertanggung jawab atas kacaunya alokasi APBN, menyetujui alokasi APBN triliunan rupiah untuk IKN dan proyek strategis nasional. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, IPK 1,2. Menteri ini dinilai bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM karena tidak mampu membuat sistem pengelolaan energi yang tertata disebabkan oleh masih maraknya penggunaan energi kotor dan sulitnya transisi energi. Suharso Manoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan, IPK 1,2. Dinilai sebagai menteri yang ikut bertanggung jawab dalam perencanaan proyek strategis nasional bernama IKN yang hanya buang-buang uang. Dia dinilai sebagai menteri yang suka bakar duit untuk sesuatu yang belum diperlukan rakyat. Meski demikian, bukan hanya Suharso, Sri Mulyani dan Arifin Tasrif juga dicap sebagai tukang bakar duit rakyat. Nadiem Makarim, Mendikbudristek, IPK 1,7. Dia dinilai sebagai menteri yang sok peduli pendidikan, sehingga lupa pada kebebasan berpendapat di tempat pendidikan. Nadiem dijuluki sebagai menteri yang salah urus pendidikan. Yasona Laoli, Menkumham, IPK 1,2, dijuluki sebagai menteri yang paling tidak peduli pada soal pelanggaran HAM, sehingga pencapaian penyelesaian pelanggaran di eranya dinilai 0. Sanitar Burhanuddin, Jaksa Agung, IPK 1,1. Komitmennya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan, apalagi karena mengatakan tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Selain itu, institusi di bawahnya juga dipenuhi berbagai masalah, termasuk korupsi. Yasona dan Burhanuddin dicap sebagai para penjahat HAM. Tagar cukup sudah, Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Nasakom, kata @BEM UI_official, di awal tweetnya.